akan kemenangan bahwa terjadi atas setiap kita, atas bangsa kita, atas kota kita. Kita percaya bahwa Dia Raja di segala raja yang membuat kita dapat berdiri sampai kepada hari ini. Ya, mari kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Dia, kita mau menyatakan bahwa benar satu-satunya tempat perlindungan kami, satu-satunya kekuatan atas hidup kami, Yesus Tuhan.
Sebab benar kuasa daripada Tuhan itu boleh terjadi atas setiap kita. Kita mau gunakan kuasa yang boleh diterima oleh setiap kita. Kerajaan yang tidak bisa digoyahkan oleh perkara apapun.
Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar dan berlimpah-limpah Tuhan. Bukan kami yang sudah memilih Engkau Tuhan, tapi Engkau sudah merencanakan kami. Engkau yang sudah memanggil kami, Engkau yang sudah memilih kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus, Engkau katakan sebelum Engkau pergi itu, Engkau katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai saat ini Tuhan, kami terus merasakan Tuhan, menikmati Tuhan Engkau yang ada bersama-sama dengan kami. Ada Roh Kudus yang begitu kuat, yang senantiasa tiap-tiap saat ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Secara ajaib Tuhan, dalam kehidupan kami umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, saat kami menyelenggarakan ibadah Tuhan, dengan terbatas kemampuan kami manusia, kami merendahkan diri ya Bapa, mari lawat kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami yang ada di rumah kami masing-masing, tengah-tengah keluarga rumah tangga kami, kami yang ada sendiri Tuhan, di tempat kami kos dimanapun ya Bapa di surga. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa mata Tuhan, hati-Mu Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami umat-Mu Tuhan. Ya Bapa di surga, lebih lagi Tuhan kami rindu Tuhan untuk masuk bersekutu dengan Engkau Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, lebih daripada kerinduan kami untuk beribadah Tuhan pada hari ini, mari Bapa di surga Tuhan, Engkau nyatakan isi hati-Mu, curahkan isi hati-Mu bagi kami jemaat-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Lawat setiap kami Bapa, lawat hamba-Mu yang melayani, yang mengajar Tuhan. Demikian juga semua kami jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan ya Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu. Kami merendahkan diri Tuhan, tidak satu pun dari kami manusia yang sanggup membuat sesama kami mengenal Engkau Tuhan selain daripada Roh-Mu sendiri. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa, mari selama pemberitaan firman-Mu, selama ibadah ini Tuhan, mari Roh Kudus yang menjamah setiap hati kami Tuhan, dimanapun Tuhan yang mendengar Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mendengar saat ini ibadah ini, Tuhan mengenal-Mu, Tuhan mengenal-Mu, Bapa memanggil-Mu hari ini, Tuhan sedang berbicara dengan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, darahnya tercurah, dia dikenakan mahkota dosa. Semuanya juga dilakukannya karena dia sangat mengasihi. Mungkin di dunia ini engkau merasakan bahwa tidak ada orang yang mempedulikan engkau, tapi ketahuilah ada orang yang sudah mati bagimu, ada orang yang sudah mati berkorban bagimu, dan dia adalah Allah pencipta alam semesta ini. Dia datang sebagai manusia dan dia bertumbuh, dan pada saat yang ditentukan dia harus mati di kayu salib. Dialah Isa Al-Masih, dialah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menciptakan alam semesta ini. Dia mati bagi, dia mati bagi. Jika engkau katakan tidak ada orang yang memperhatikan, tidak ada orang yang peduli dengan hidupku, aku mengalami hari-hari ini kondisi-kondisi ini, dengarkan firman Tuhan. Yesus Kristus mengasihi, dia sudah mati bagi. Bukan hanya untuk orang Kristen. Waktu Tuhan Yesus mati, belum ada kekristenan. Yang ada baru orang-orang yang mengikuti Yesus. Hari ini bukan agama yang mengkotak-kotakan manusia, tetapi apakah engkau memiliki Yesus, Juru Selamat itu? Mari buka hati, saat engkau dengarkan firman Tuhan, saat engkau dengarkan suaranya pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jika engkau katakan, itu aku Tuhan, aku memerlukan engkau, mari buka hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dimanapun engkau berada, jika engkau katakan hidupku penuh dosa, hidupku hancur, aku perlu Juru Selamat, mari buka hati. Dia yang sudah mati ribuan tahun yang lalu, semua sudah selesai dalam perjalanan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa dan neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari hari
dosa-dosa manusia. Dan Injil katakan itu juga bagi dosa-dosa. Tuhan Yesus, dengarkanlah doaku. Aku buka hatiku. Aku percaya, katakan aku percaya bahwa Engkaulah Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Masuklah dalam hatiku Tuhan, menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga tidak akan membeda-bedakan manusia berdasarkan agama. Bahkan banyak orang Kristen yang bahkan belum memiliki Yesus sekalipun dalam hati, dalam hidup. Bapak Ibu saudara-saudari, bukan karena agama, bukan karena apa, tetapi apakah engkau memiliki Yesus dalam hidup? Entah kau mati nantinya karena penyakit, karena apapun, mungkin karena celaka. Ingat Yesus bahkan mati di kayu salib terkutuk, tapi saat kematiannya dia menyatakan kemenangan, dia selesaikan, dia tuntaskan pekerjaannya supaya kematianmu tidak sia-sia di dunia. Sebagaimanapun caranya engkau mati, saya mati, kita dipanggil Tuhan. Yang penting adalah apakah ada Yesus dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus Tuhan yang bekerja Tuhan di hati setiap kami Tuhan, yang mendengar suara pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan yang berbicara kepada setiap kami lewat hamba-Mu yang serba terbatas ini Tuhan. Hamba-Mu menjadi alat-Mu ya Tuhan. Apapun Tuhan yang Engkau mau nyatakan isi hati-Mu, pakai hamba jadi juru bahasa Tuhan, pakai hamba jadi alat-Mu. Dan Tuhan yang berikan hak hikmat kepada kami semua. Roh Kudus yang bekerja Tuhan atas hati dan pikiran kami. Urapi setiap kami Tuhan, baik para pelayan yang ada di tempat ini, juga semua yang mendengarkan Tuhan di tempat masing-masing. Mari lawatan Roh Kudus terjadi. Nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat lawatan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pada hari Jumat minggu ini saya merenung, berdoa Tuhan apa yang akan disampaikan pada ibadah hari Minggu nanti. Kemudian saya diingatkan lagu yang tanggalkan senjata, angkatlah nyanyian. Itu kan tentang waktu bangsa Israel diberikan arahan oleh Tuhan dalam suatu peperangan, di mana Tuhan katakan bukan kalian yang akan berperang, tetapi itu adalah perangku. Dan akhirnya bangsa Israel waktu itu memang mempersiapkan pasukannya, tetapi selagi musuh sudah ada di depan, mereka menyiapkan tim puji-pujian di depan barisan yang memegang senjata. Kemudian tim puji-pujian ini mengangkat pujian, memuliakan Tuhan, dan akhirnya musuh yang akan menyerang mereka itu menjadi kacau balau. Kemudian saya merenung, Tuhan, kalau dikatakan tanggalkan senjata, angkatlah pujian, apakah tepat untuk situasi saat ini? Kita katakan gak usah diperangi wabah itu. Waduh, saya bisa dikatain apa sama orang yang para relawan, para medis semua sudah berjibaku untuk menolong sesama. Terus masa dibilang udah biarin saja. Saya bilang ini berat Tuhan, saya nggak paham. Tetapi kemudian merenungkan perkara ini supaya tidak salah, mari sama-sama kita membaca di mana peristiwa tersebut dicatat. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23, topik kita hari ini, lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1.
Ayat 1, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Mehunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka dari Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi Raja Yosafat waktu itu muncul rasa takut. Waduh, musuh datang. Raja Yosafat menjadi ketakutan. Semua bangsa suku Yehuda ketakutan, mereka berdoa puasa. Selanjutnya ayat yang kelima. Ayat 5, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiam di tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. Ayat 9, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah-Mu ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah-Mu ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Jadi waktu itu bangsa Israel sadar bahwa mereka sedang menghadapi malapetaka. Ayat 10, sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Bangsa Israel, suku Yehuda bersama Raja Yosafat merasa terancam. Kemudian ayat 12, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bangsa Israel sadar bahwa mereka tidak berdaya. Ini mau dihadapi seperti apa lagi ini? Kami tidak berdaya. Ayat 13, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ayat 13, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ayat 15, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Ayat 16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Jadi tetap berperang. Tuhan katakan ini perang milikku, tetapi kamu turun hadapi mereka. Mereka maju, kalian maju juga. Nanti kalian ketemu di sini. Tetap pergi berperang, bukan disuruh kabur, bukan disuruh sembunyi. Tetap pergi berperang. Ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Ini yang menjadi topik kita 2 Tawarik pasal 20 ayat 17.
lihatlah bagaimana Tuhan, lihatlah bagaimana caranya Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Tidak usah kamu bertempur, tetapi disuruh maju, bukan kabur. Maju, percaya firman Tuhan, percaya perkataan Tuhan, maju. Tapi bukan kamu yang akan bertempur, karena Tuhan menyertai. Amin. Ayat 18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. 19, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju pada Gunung Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Pertama, sebelum melakukan tindakan-tindakan, semua dilakukan karena percaya, bukan karena ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, Tuhan tidak perintahkan. Tapi Raja Yehuda pimpin bangsa Israel sebelum bertindak, percaya. Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan. Amin. Percayalah kepada Tuhan. Selanjutnya ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amun dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amun dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-bunuh. Di luar perkiraan Raja Yosafat, di luar perkiraan bangsa Israel, waktu mereka menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, justru musuhnya ini yang saling bunuh-bunuh. Mereka baru lihat, oh begini tuh, begini. Waktu Tuhan bilang, lihatlah bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Jadi waktu mereka lakukan, mereka belum tahu, belum dapat ide gimana caranya. Emang bangsa musuh ini sudah banyak sekali di depan. Bagaimana rupanya nanti kita akan menang kalau kita tidak disuruh bertempur. Waktu mereka mulai menaikkan puji-pujian karena percaya kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, kemudian musuh mereka ini saling bunuh-bunuhan, berperang dengan orang yang lain. Baru mereka saksikan, oh begitu ternyata cara itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, waktu bangsa Israel tetap maju, nanti Tuhan yang berperang, mereka maju tanpa pikir bagaimana nanti cara Tuhan. Katanya kita mau diberi kemenangan, tapi tidak usah bertempur. Bagaimana caranya? Waktu mereka naikkan pujian karena iman mereka kepada Tuhan, baru mereka boleh saksikan, oh begitu caranya. Rupanya mereka dibangkitkan musuh yang lain, kemudian setelah berperang, musuhnya saling bunuh satu dengan yang lain. Di luar rancangan mereka. 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ayat 27. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafirit, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Saya ulangi ayat 29. Ketakutan yang
yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan-kerajaan negeri lain. Bapak Ibu saudara-saudariku jemaat Tuhan, ujung-ujungnya, pada akhirnya Tuhan yang dipermuliakan. Bukan orang bilang, oh bangsa Israel yang hebat. Hebat apanya? Mereka nggak lakukan apa-apa. Tujuannya Tuhan yang dipermuliakan. Ayat 29, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri. Mereka lihat, mereka sadar, wah itu bangsa apa itu? Tuhannya yang berperang bagi mereka. Amin. Yang berpanya sampai ayat yang 39 ya, ayat sampai 33 dan sampai habis. Seperti itu silahkan dilanjutkan dulu. Bapak Ibu saudara-saudariku, secara khusus topik kita hari ini 2 Tawarik pasal yang ke-17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Waktu mendapatkan perkara ini, saya tahu ujung-ujungnya tanggalkan senjata, angkatlah pujian. Kalau bagian angkat pujian, saya paham. Tapi kalau bagian tidak usah bertempur, tanggalkan senjata, kayaknya nggak pas Tuhan. Orang sekarang saat ini sedang bertempur habis-habisan, semua bersatu padu untuk melawan wabah yang ada. Bukan hanya di Palangkaraya, bukan hanya di Indonesia, seluruh bumi bersatu padu. Ada instruksi dari WHO, kemudian semua dikerjakan. Sepertinya baru kali ini dunia bisa kompak. Ada instruksi arahan semua kompak karena satu perkara, wabah. Saya bilang, Tuhan, ini semua orang sedang bertempur, masa dia bilang tanggalkan senjata? Bapak Ibu saudara-saudaraku, kemudian ini yang dimaksudkan bagi kita pada saat ini. Yang dimaksudkan ayat 17, tidak usah kamu bertempur, tinggal berdiri di tempatmu, lihat Tuhan berikan kemenangan, jangan takut dan terkejut, maju dan hadapi. Apa yang akan dihadapi? Apa yang tidak usah bertempur dengannya? Bukan tentang bertempur melawan wabah sakit penyakit. Bukan tentang bertempur, oh tidak usah bertempur, biarin saja yang sakit, pasti sembuh sendiri. Bukan itu maksudnya. Bukan. Melainkan tentang melawan perubahan zaman. Perubahan tanda-tanda zaman. Mau kita mau bertempur seperti bahaya ini. Ini zamannya antikris kayaknya. Sudah mulai nih. Sekarang uang kertas, uang yang kita pegang ini sudah mulai tidak disukai. Sumber penyakit. Mulai beralih ke digital. Wah, kalau begini arah-arah ke antikris di Wahyu 13. Bagaimana caranya kita menahannya? Itu yang Tuhan bilang, tidak usah bertempur melawan itu. Tidak usah bertempur melawan perubahan zaman. Tanda-tanda zaman ini sedang terjadi. Kalau melawan wabah ya semua kita melawan, kita semua bertempur. Tetapi tanggalkan senjata, tidak bisa kita melawan perubahan zaman. Tidak bisa kita bilang, jangan sampai antikris muncul. Sudah ditulis di kitab Wahyu. Tuhan bilang, tidak usah kamu bertempur, tinggal berdiri saja di tempatmu. Lihat Tuhan yang memberikan kemenangan. Jangan takut, jangan terkejut. Maju, hadapi, jangan. Tentang tanda-tanda zaman. Selanjutnya, Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa izinkan apa saja untuk pekerjaannya. Ini salah satu gambar sederhana. Ya, di situ simple contohnya, tetapi ada diskusi antara dua orang. Satu bilang, with COVID-19, I close your churches. Dengan COVID-19 ini, saya sudah berhasil menutup semua gereja-gereja. Ini mungkin dari pihak ke-8 dan gitu. Hanya ini gereja-gereja mau gimana sih? Mudah, nggak usah pakai undang-undang, nggak usah pakai apa. Pakai COVID-19, semua gereja dengan suka rela tutup. Bukan hanya gereja, semua tempat ibadah. I close your churches. Terus on the contrary, tapi sebaliknya, I just open one every home. Sekalipun di gedung gerejanya tertutup, tetapi di rumah-rumah ada ibadah-ibadah. Di rumah-rumah ada gereja-gereja. Amin. Ada ibadah di sana. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, pemurnian-pemurnian yang sedang dikerjakan oleh Tuhan, jangan sampai kita umat Tuhan, karena Tuhan katakan dalam firman-Nya, gereja lah yang harus pertama dimurnikan.
Kalau melalui pemurnian ini terus kita tidak menyikapinya dengan bijak, apakah kita sedang menantang Tuhan? Kami nunggu kejadian dahsyat berikutnya, nunggu wabah berikutnya, nunggu perang, nunggu apa? Bapak Ibu Saudara, waktu saya hari Minggu rajin ke gereja, puji Tuhan. Tapi dalam kondisi seperti ini, apakah saya sedih nggak ke gereja? Apakah sedihnya karena tidak ke gereja atau karena tidak punya kesempatan beribadah kepada Tuhan? Kalau urusan beribadah kepada Tuhan, tidak mesti di gereja, di rumah. Dengan kejadian ini kita jadi tahu, Bapak Ibu, saya jadi tahu apakah memang ada kerinduan untuk membawa keluarga beribadah kepada Tuhan, atau karena sudah kebiasaan hari Minggu, ayo anak istri semua kita ke gereja, mandi siap-siap. Apakah kalau dalam kondisi tidak bisa ibadah di gereja, kita mesti ayo kita mau beribadah di mana saja bagi Tuhan. Dalam hal itu kita dimurnikan. Ini pemurnian. Jangan sampai gereja lalai lagi sehingga itu artinya bilang Tuhan kita mau tunggu apa sih kejutan berikutnya, apa sih wabah berikutnya ini, seolah-olah bilang begitu kalau kita tidak menyikapi pemurnian yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, adakah diantara kita yang berpikir bahwa Tuhan sudah tidak kontrol, sudah lepas kendali kayaknya, Tuhan sudah tidak mampu lagi menangani wabah ini sehingga banyak yang meninggal, rumah sakit sudah penuh sekarang di Kalimantan. Apakah ada yang berpikir begitu? Pasti kita bilang tidak ada. Kita percaya Tuhan masih pegang kendali atas semuanya. Amin. Tuhan masih pegang kendali atas semuanya. Terus kalau saya dan engkau katakan kita tidak ada yang berpikir seperti itu, kita percaya Tuhan pegang kendali, lantas bagaimana sikap saya dan engkau? Apakah kita mau menyatakan iman atau kita lari bersembunyi? Orang yang lari bersembunyi karena dia tahu Tuhan sudah gak bisa kontrol lagi, Tuhan aja gak bisa kontrol, mending kita cari aman. Tetapi kalau dia bilang Tuhan sedang pegang kendali atas semuanya, dia juga mau menyatakan iman. Sikap seseorang menentukan apakah dia tahu bahwa sadar Tuhan pegang kendali atau jangan Tuhan sudah lupa sama kita. Bapak Ibu Saudara, ada kesaksian seorang pilot, saya lupa nama beliau. Dia juga masuk di rumah sakit, dia katakan dia sudah parah, dia jadi pasien, tapi malah waktu dia sudah parah dia bilang, saya sudah mau ajal ini, mungkin sudah mau dipanggil Tuhan. Terus dia bilang, Tuhan saya tidak mau mati tanpa melakukan apa-apa. Biarlah saya mati, saya didapati memberitakan Injil, melayani. Jadi sekalipun dia parah, dia nggak perhatikan lagi kondisi keparahan penyakitnya, tapi dia beritakan Injil. Dan orang-orang yang juga dalam kondisi yang parah sudah nggak bilang kamu agama apa kamu, nggak usah. Dalam kondisi seperti itu dia bangkit dengan imannya, dia pergi melayani orang. Dan puji Tuhan, rencana Tuhan dia selesai dari rumah sakit, dia sembuh dan dia akhirnya jadi viral sekarang ceritanya Pak pilot itu yang sangat memberkati. Jadi kita bilang, apakah Tuhan tidak sayang dia sehingga dia bisa jadi pasien? Apakah dia terlalu lalai sehingga dia kena penyakit? Tapi waktu dia kena penyakit dia bersaksi, orang-orang kenal siapa Yesus Kristus. Terus apa gitu? Pak, coba mending supaya Bapak itu tetap sehat-sehat aja. Kalau dia tetap sehat-sehat saja, ya kejadian dia memberitakan Injil lain cerita, mungkin dia ceritakan di tempat lain. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana sikap saya dan engkau menghadapi situasi ini menyatakan iman kita? Apakah kita bilang Tuhan, kami tahu Engkau pegang kendali atas semua, oleh karena itu kami mau menyatakan iman kami bersama-sama dengan Engkau. Amin. Puji Tuhan. Kondisi seperti apa sebenarnya yang diinginkan? Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita menginginkan dulu coba ya kondisinya seperti sebelum wabah ini terjadi? Coba 2019 ya, sekalipun banyak asap tapi masih mending-mending seperti itu ya. Apakah kita menginginkan kondisi yang seperti itu? Atau kita suka kondisi yang saat ini? Siapa yang bilang suka kondisi yang seperti itu? Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari lihat perkara ini.
kondisi yang seperti sebelumnya. Apakah ini yang kita inginkan? Anak-anak bisa ke sekolah. Kalau anak-anak bisa sekolah, mungkin orang tua saya dan engkau tidak pusing memikirkan bagaimana perkembangan mereka. Dulu orang tua asal anaknya diapa-apain oleh guru, protes, lapor polisi atau semua. Sekarang baru mulai belajar dari rumah, school from home, sudah mulai orang tua mulai curhat sana sini, pusingnya menjadi guru di rumah, susah. Artinya ya kalau orang tua juga harus memikirkan perkembangan anak-anak mereka, mereka peduli dan hari-hari ini dituntut. Selama ini mungkin anak saya jadi silakan sekolah, urusan tanggung jawab guru, kita sudah bayar. Apakah seperti itu sikap yang benar dari seorang orang tua? Waktu sebelumnya juga kondisi semua orang bisa bekerja, bisa dapat penghasilan. Akibatnya selama saya masih bisa penghasilan, oh tetangga saya juga masih bisa punya penghasilan, ya sudahlah, ya kamu kerja kerjaanmu, saya kerja kerjaanku. Saya nggak perlu tahu lah kamu keluargamu di mana, dari kamu mana, apa masalahmu. Tapi lihat kondisi saat ini, mungkin orang yang tidak kita kenal diberitahu ini tolong dibantu, ada kesulitan, terus sikap care-nya muncul. Waktu semua bisa punya penghasilan itu kondisi sebelumnya. Tetapi kondisi sekarang orang saling memperhatikan satu dengan yang lain, peduli. Kondisi mana sebenarnya yang kita inginkan? Kalau misalnya Bapak Ibu Saudaraku, kondisi sebelumnya kita bisa ke gereja tiap minggu, ya tadi seperti dicontohkan, bisa ke gereja tiap minggu tanpa saya menyadari memang saya ini ke gereja ini karena saya merindu beribadah kepada Tuhan atau karena kebiasaan. Kalau kejadian seperti ini, engkau di rumah, apakah pertanyaan minggu pertama, tadi ibadah telat kan? Kalau sudah diberitahu ibadah jam 8, mudah-mudahan tidak ada yang telat di rumah sendiri ya. Kalau datang ke gereja telat mungkin karena lampu merah atau apa, ya kalau di rumah sendiri telat, waduh. Nah, apa motivasi ibadahnya jadinya? Ya. Kalau kondisi sebelumnya kita bisa bawa kolekte gereja tanpa menyadari, karena sudah terbiasa dari kecil, dari sekolah minggu, bawa ke gereja, kasih kolekte, sehingga tanpa menyadari memang dari hati kan saya memberi persembahan syukur kepada Tuhan, atau karena kebiasaan. Kalau memang karena kebiasaan, ya karena nggak bisa ke gereja, ya sudah, karena kan kita ngasih kolekte di gereja. Tapi kalau datang ke gereja kolektif itu karena saya mau memberi persembahan syukur kepada Tuhan, terus tidak bisa datang ke gereja, hati ini Tuhan, saya mau menyalurkan persembahan syukur, gimana caranya? Hati yang memberi itu tetap ada seperti itu. Ya, di dalam perkara ini kita diuji, kita dimurnikan. Jadi kondisi yang mana yang lebih baik? Kondisi sebelum corona kan? Atau setelahnya? Kalau kondisi sebelumnya kita bisa bangun gereja besar, ya kalau sekarang ya percuma bangun gereja, sudah nggak dipakai lagi. Coba kalau sebelumnya kita bisa bangun, soundnya seperti ini, sampai lupa mungkin seharusnya yang dibangun yang gereja itu yang mana? Gedungnya kan makin megah gedungnya, makin megah gedungnya, makin orang katakan, wah itu gerejanya hebat. Kalau kondisi sekarang, kita sadar, oh cuma ada orang-orang, inilah gereja, inilah baik-baiknya Tuhan yang tidak harus dibangun. Kalau dulu tidak ada wabah, orang tua kita yang penting cukup makan, ya cukuplah. Tapi dalam kondisi saat ini, perhatian yang serius kepada orang tua, kepada yang lemah secara fisik, kepada anak-anak. Perdana Menteri Israel saja pidato ngomongnya, jagai orang tua kita. Mungkin kamu terpapar virus, tapi daya tahan tubuhmu kuat, tapi jagai orang tua, kasihani mereka. Oleh karena itu, jagai kondisimu supaya kamu jangan menjadi carrier. Luar biasa, orang tua perhatikan. Kalau mungkin dulu sebelum wabah yang penting orang tua cukup makan, ya sudah. Sekarang
Bukan hanya cukup makan, bukan hanya buat mereka bahagia, tapi jagain mereka. Itu kondisi yang saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bisakah kesadaran-kesadaran yang seperti di atas itu muncul tanpa wabah yang terjadi saat ini? Bisa. Atau memang perlu ada wabah? Saya dulu menyadari hati yang bisa terperangkap karena jabatan, hati yang bisa terperangkap karena waduh, kalau sudah punya posisi entah itu di gereja atau di apa, kalau di tengah-tengah masyarakat ini gereja yang jemaatnya besar, gimana hati hamba Tuhan ini harus menjaga supaya tetap membagikan, tidak ada perselisihan satu gereja dengan gereja lain. Tapi selalu ada banyak masalah-masalah seperti itu. Waktu terjadi wabah, kemudian Tuhan melakukan pemurnian dari rumahnya, pemurnian, dan akhirnya kita kembali ke itu Bible semua, prinsip-prinsip yang dibangun siapa, bagaimana hubungan kita satu dengan yang lain. Kembali pertanyaan, jadi wabah ini perlu atau tidak? Siapa yang mau minta wabah? Tapi Ibu Saudara-saudaraku, ternyata dengan kejadian yang saat ini banyak hal-hal yang namanya pemurnian yang daripada Tuhan. Selanjutnya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan tidak sedang iseng-iseng mengerjai umatnya. Firman Tuhan bilang Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan dibilang dalam segala sesuatu kecuali wabah, tidak pakai kecuali. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak sedang iseng-iseng nih, oh ini ada Tuhan ini sombong, ini kan yang sudah kena wabah ini aja, kena virus, kena. Tuhan tidak sedang iseng-iseng. Segala sesuatu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi umat Tuhan kalau dia mengatakan, waduh ini malapetaka bagi kita, Tuhan tidak pernah kirim malapetaka untuk orang-orang yang dikasihi. Segala sesuatu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Amin. Segala sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, apakah engkau berkata, Tuhan terima kasih, aku tahu bahwa segala sesuatu, segala perkara ini, kami tahu engkau sedang mengerjakan kebaikan bagi kami yang engkau kasih, yang terpanggil sesuai dengan rencana. Tuhan tidak sedang iseng-iseng. Segala sesuatu dipakai untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasih. Kemudian Ibrani pasal 12 ayat 6, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kalau Tuhan bilang begini, tidak ada yang bisa janji keadaan di depan akan menjadi lebih baik. Bukan hanya bumi saja, bumi, langit akan digoncangkan. Banyak interpretasi tentang langit yang akan digoncangkan, tapi kalau kita memakai langit secara fisik, kita belum pernah lihat hujan meteor yang membabi buta gitu ya. Atau planet tabrakan atau apa saja itu pun terjadi, itu baru makna fisiknya. Belum lagi makna dalam roh kalau Tuhan menggoncangkan langit. Cuma Tuhan, keadaan di depan tidak akan lebih baik. Mungkin bagi kelompok tertentu, oh ini lebih baik bagi kami. Tetapi bagi gereja, apakah lebih baik pada saat situasi tenang, kemudian gereja tertidur, tidak mendengar mempelai itu segera datang? Kondisi yang lebih baik bagi siapa? Tapi Tuhan katakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Perkara-perkara hari ini kita lihat seluruh dunia kompak menghadapinya, begitu goncangnya. Akan ada satu masa, akan ada satu kejadian di depan yang akan lebih heboh daripada Tuhan bilang bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga akan digoncangkan.
keadaan yang lebih baik. Semua kita berdoa seperti itu supaya wabah segera berangsur-angsur. Tetapi ada satu keadaan yang sedang menanti dunia, semua umat manusia termasuk umat Tuhan. Berikutnya Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Kita wahyu artinya kalau bahasa Inggris Revelation artinya penyingkapan, disingkapkan apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Kita baca dari Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Kalau kita membaca ini, waduh, antikristus datang. Adakah yang bilang, Tuhan kami berdoa, kami bersyafaat, kami menolak antikristus datang pada akhir zaman? Bisakah kita berdoa seperti itu? Kalau Tuhan bilang firman-Nya, satu iota pun tidak bisa dibatalkan dari firman-Nya. Percuma kita berdoa, menolak antikristus datang, kalau memang itu harus terjadi. Tapi apa kata Tuhan? Itu bukan pertempuranmu, bukan pertempuranmu, itu bagianmu, bagian gereja Tuhan. Ya, waktu Tuhan kerjakan pemurnian, Tuhan sedang mempersiapkan gereja yang dewasa, mempelai bagi anak domba. Tuhan sedang mempersiapkan gereja yang dewasa hari. Itu yang menjadi bagianku dan bagianmu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan urusan kita berdoa supaya kondisi bangun. Selanjutnya, Tuhan bisa pakai apa saja untuk mempersiapkan, untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk mempersiapkan gerejanya. Mau Tuhan pakai perang, mau Tuhan pakai wabah, mau Tuhan izinkan ada benda langit yang jatuh menabrak bumi, bukan untuk mendatangkan malapetaka bagi umat-Nya. Segala sesuatu dikerjakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang dimaksud Tuhan. Tidak usah kamu bertempur dengan perkara-perkara itu urusan. Bagian kita, apa yang harus kita lakukan? 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 16 dan 17. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Jadi beberapa hal, jangan takut, jangan terkejut. Kalau kita mengharapkan kondisi besok lebih baik, ya semua orang mengharapkan kondisi besok lebih baik. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita tahu bahwa zaman ini harus berlalu, dan bagaimana berlalunya sudah dituliskan di kitab tadi. Keadaan yang sangat susah, orang tidak bisa membeli dan bisa menjual kalau tidak pakai tanda antikris. Itu keadaannya menjadi semakin sulit. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, jangan terkejut. Itu bukan peperanganmu. Aku punya cara untuk menjaga ini bagi umatku. Lihatlah bagaimana cara Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Terus Tuhan katakan, maju menyerang, jangan kabur. Ada masalah seperti itu terus kabur. Bapak Ibu Saudaraku, enggak, kita enggak kabur. Apa yang saya dan engkau lakukan hari-hari ini pada saat disuruh work from home, pada saat dirumahkan, pada saat anak-anak harus sekolah belajar di rumah, pada saat waktu kita tidak melihat Tuhan lagi apa yang akan dirancangkannya kebaikan bagi anak-anaknya, kita pilih untuk gundah gulana, kita pilih untuk bersusah hati, untuk galau apapun itu, kabur, saudara-saudara. Kamu takut menghadapi hal ini. Tuhan bilang, yang kamu hadapi itu dipakai Tuhan untuk kebaikan bagi orang yang dikasihi.
tinggal berdiri, saksikan dan lihat bagaimana cara Tuhan memberikan kemenangan. Bagaimana caranya? Nggak terpikir. Bapak Ibu Saudaraku, bagi saya sendiri kesaksian, saya tercengang-cengang melihat cara Tuhan mengubah hanya berapa bulan, kemudian sikap gereja berubah drastis. Bagi saya sendiri mudah untuk mengerti perkara-perkara orang ya, ini yang sebenarnya dikehendaki Tuhan. Ini yang seharusnya dimaksud dengan kasih ini. Ini yang seharusnya gereja itu seharusnya begini yang ini. Dalam waktu singkat 2 bulan saya tercengang-cengang waktu saya mungkin berpikir harus berdoa berbulan-bulan, bertahun-tahun supaya kondisi ini berubah. Tetapi dalam waktu sekejap Tuhan bisa kerjakan. Tuhan bilang, lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Selanjutnya, bagaimana caranya berperang? 2 Tawarik 20 ayat 21 22. Ini menjadi ingatan bagi saya dan engkau kita kerjakan. Ada 1. Setelah ia berunding, Raja Yosafat berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Ibu saudaraku, Tuhan bilang bahwa firman-Nya berpakaian kudus. Bagaimana kita mau menyikapi zaman ini kalau kita sendiri tidak berpakaian kudus? Tanpa kita menggunakan berpakaian kudus, tidak bisa kita maju menyerang. Berpakaian kudus, tidak ada pilihan lain. Berpakaian kudus. Berikutnya, hati yang senantiasa dipenuhi kekaguman akan Tuhan, bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Tuhan, aku besar, oh dahsyat. Hati dan pikiran saya dan engkau tidak dipenuhi dengan berbagai dosa. Meninggal lagi, sakit lagi, bertambah lagi gimana? Bapak Saudaraku, apakah perkara-perkara itu menghilangkan puji-pujian bagi Tuhan dalam hidupmu, di dalam gerejanya Tuhan? Tuhan bisa cemburu. Tuhan ingatkan bagi saya dan engkau hari ini berpakaian kudus, kemudian hati yang senantiasa dipenuhi kekaguman itu. Puji Dia, bukan sekedar nyanyi, puji Tuhan. Tuhan engkau hebat, engkau dahsyat. Hati yang senantiasa dipenuhi kekaguman, bukan dibuat-buat. Kalau mau nyanyi-nyanyi aja, buka YouTube, dengarin musik, nyanyi, ikut nyanyi, bukan itu. Tetapi di hatiku dan di hatimu ada kekaguman akan Tuhan. Itu yang membuat kita memuji Dia. Mau suaramu falas, mau suaramu seperti apa, itu yang membuat kita tidak berdiam. Tiap hari kita pasti memuji Tuhan. Kemudian bersyukur senantiasa. Nyanyian syukur, bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena apa? Karena kita tahu rancangannya sempurna dan baik. Tuhan Yesus katakan, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Sudah jelas kita punya kapling-kapling di sana, saudaraku. Amin. Jadi itu yang senantiasa membuat kita bersyukur. Oke lah, kita diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang seperti ini hari-hari ini, tapi kita tahu Tuhan Yesus sudah selesaikan segala sesuatunya. Kalaupun diizinkan oleh Tuhan untuk kita mengalaminya, ada rancangan Tuhan yang baik untuk orang-orang yang dikasihi. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alatnya. Bukan hanya kita saja yang dikasihi, masih banyak orang-orang lain yang harus dipanggil. Kita menjadi alat. Amin. Terakhir, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa, Engkau yang menaruhkan firman-Mu, Engkau yang menaruhkan isi hatimu, Roh Kudus, Allah kami terima kasih Tuhan yang sudah berbicara, Tuhan yang sudah mengajar kami ya Tuhan. Bapa, sekalipun hamba selesai Tuhan menyampaikan perkataan-perkataan yang Tuhan wahyukan,
sendiri yang terus mengajar dan melengkapi kami Tuhan. Untuk kami tetap tinggal tenang Tuhan, melihat segala sesuatu ini dan mengerti Tuhan bekerja dalam segala sesuatunya ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah memberikan pemahaman, Engkau yang sudah melawat kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita turunkan kepala. Terima kasih Bapa di surga untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan Tuhan melalui jam-jam ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk hati yang sudah Tuhan curahkan Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan lebih daripada yang kami hamba-Mu persiapkan, lebih daripada apa yang sudah kami siapkan di rumah kami masing-masing saat kami persiapkan diri untuk ibadah. Tuhan Engkau bekerja jauh lebih dahsyat Tuhan daripada semua perkara-perkara yang kelihatan. Engkau bekerja jauh lebih dahsyat Tuhan daripada apa yang dapat kami pahami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan Engkau yang memberikan kelegaan dan kelepasan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pakai kami juga Tuhan untuk menyalurkan sukacita dan kekuatan surgawi itu Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan, supaya sungguh sekalipun suasana pada hari-hari ini seperti ini Tuhan, tapi umat-Mu yang berjalan Tuhan tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami kegentaran Tuhan. Bahkan sebaliknya Tuhan, dalam berbagai situasi saat ini Tuhan, kami mau terus mengangkat pujian mereka, pujian memuliakan Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah Tuhan. Bapa, dalam hari-hari ini Tuhan, kami perlukan hikmat surgawi Tuhan. Mari Tuhan curahkan hikmat surgawi Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan tempatkan menjadi pemimpin atas kami dan pemerintahan Tuhan di negeri kami ini Tuhan. Mulai dari tingkat pusat Tuhan, para pengambil keputusan, kami berdoa untuk presiden, wakil presiden Tuhan, untuk para legislator ya Bapa di surga. Tuhan berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kesehatan yang kekompakan Tuhan, dan semua juga orang-orang yang ada di sekeliling mereka Tuhan, bagi mereka Tuhan untuk menyatakan hikmat surgawi Tuhan bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, baik di tingkat provinsi Tuhan, Kalimantan Tengah ini khususnya, demikian juga di kabupaten-kabupaten dan kota Tuhan, kota Palangkaraya. Bapak kami berdoa Tuhan, berikan hikmat bagi gubernur kami, wakil gubernur, berikan hikmat Tuhan untuk wali kota, wakil wali kota Tuhan, untuk semua pejabat-pejabat Tuhan, bupati, wakil bupati Tuhan. Bapak kami berdoa, berikan hikmat Tuhan, berikan kelembutan hati untuk mereka mendengar suara surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak kami berdoa, Engkau yang memproteksi mereka, Engkau yang melindungi mereka, keluarga mereka jagai Tuhan, lindungi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan ya Bapak, kami berdoa, kami berseru kepada Tuhan hari-hari ini Tuhan, kami mau berjaga-jaga Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari tercurah damai sejahtera surgawi Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Mari tercurah Tuhan damai sejahtera surgawi bagi bangsa ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, jika kami dengar tanggal 1 Mei nanti Tuhan akan ada perkumpulan Tuhan raya Tuhan, Bapak kami berdoa Tuhan, mari Tuhan yang limpahkan damai sejahtera Tuhan, ketenangan Tuhan, kedamaian Tuhan atas bangsa dan negeri kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa memberkati serikat buruh Tuhan, berkati mereka Tuhan, urapi, berikan hikmat supaya dengan kesehatan Tuhan kami boleh Tuhan menghadapi perkara-perkara bangsa kami Tuhan hari-hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak semua bagian-bagian yang mau menunggangi Tuhan berbagai-bagai kegiatan ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami batalkan, hancurkan semua rancangan-rancangan yang jahat atas bangsa kami. Kami tolak semuanya rancangan itu dari hadapan Allah Bapa kami, semuanya batal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk keamanan, untuk ketenangan, ketertiban di wilayah kami ya Tuhan. Bapak Tuhan yang memberikan keamanan Tuhan,
karyawan yang dirumahkan. Bapa, Engkau yang mendengar dari surga Tuhan, doa-doa setiap kami Tuhan, doa anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan kami berdoa, Tuhan yang curahkan Tuhan, kirim burung-burung gagak itu Tuhan, untuk mencukupkan semua anak-anak-Mu kebutuhan yang diperlukan Tuhan. Bahkan mungkin kami Tuhan, gereja-Mu, bahkan mungkin aparat pemerintah tidak mendengarkan, tidak mengetahui di mana mereka berada. Tapi Tuhan, Engkau tidak tersembunyi, Engkau melihat mereka, Engkau kenal, tahu pada mereka di mana Tuhan. Kami berdoa Tuhan, demikian juga kami, umat-Mu, kami gereja-Mu secara khusus, pakai kami, beri kami kepedulian, kepekaan, supaya sungguh kasih yang sejati itu bekerja Tuhan. Kami mau belajar hari-hari ini, saling memperhatikan dengan nyata Tuhan. Hari-hari ini kami boleh berbagi Tuhan, satu dengan yang lain Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat Tuhan. Kita angkat tangan-tangan kita kepada Bapa di surga, dan ketahuilah saat Tuhan Yesus katakan semua sudah selesai, semua yang Dia sudah siapkan bagi kita itu sudah selesai. Dia katakan bahwa aku kembali kepada Bapa dan aku sediakan tempat tinggal bagimu di sana. Jemaat Tuhan, Allah kita, Bapa kita adalah Jehovah Jireh. Dia penyedia sempurna. Saat Dia mengutus kita untuk menjadi saksinya di dunia hari-hari ini, Dia sendiri akan cukupkan segala kebutuhan kita. Oleh karena itu, mari dengan penuh sukacita, dengan iman, kita tahu dengan caranya Tuhan Dia sendiri akan kirim burung-burung gagak itu untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Bapa di surga, dengan penuh sukacita kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan yang sempurna terbaik yang Engkau dapat berikan bagi kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima segala sesuatu ya Tuhan yang terbaik daripada Bapa. Engkau tidak berhutang, Engkau tidak pernah terlambat Bapa. Saat Engkau mengutus kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu hari-hari ini di dunia, kami percaya Bapa bahwa Engkau yang akan cukupkan segala yang kami perlukan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, dengan iman, kami melangkah, meraih, menerima semua bagian berkat yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari Jehovah Jireh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati lumbung-lumbungmu, mencukupkan segala yang Kau perlukan di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tanggamu, dalam studi anak-anakmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat,